ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Di bait syair yang ke-66, wa kunta ma'as-siba ahda sabilan fama laka ba'da syaibika qad nakathta. Dan kamu dahulu di masa muda itu jalannya sangat lurus, tapi ada apa dengan kamu setelah kamu beruban malah kamu melanggar dari perjanjian. Iya. Nah, ini juga masih dalam bentuk nasihat ya. Ya, menghardik pada diri. Harusnya itu ketika seorang apalagi sudah tampak tanda-tanda, sudah ada ubannya, maka itu dari tanda. Itu harusnya mengingatkan dia. Karena itu banyak di dalam nasihat-nasihat, syair-syair hikmah. Itu memberikan nasihat tentang orang yang punya, kalau sudah tanda uban kepadanya. Iya. Dan dari hal yang populer dari guru kami, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, kata beliau, begitu tumbuh uban di rambutku, maka saya berkata kepada diriku, wahai Muqbil, apa yang kamu sudah lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Apa yang kamu sudah lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Dan ini ucapan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala yang pernah diucapkan oleh guru kami Syekh Wasiullah Muhammad Abbas hafizahullahu ta'ala. Dan dimaklumi beliau ini di kondisi sekarang seluruh jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Iya. Dan selalu saja jiwa orang-orang yang berilmu itu mengambil dari kalimat-kalimat untuk dia ingat di dalam memacu semangatnya. Ya, karena itu beliau di kondisi yang sudah tua itu, subhanallah, masih bersemangat melakukan perjalanan ke Indonesia, memberikan manfaat ilmu untuk para ustadz, untuk kaum muslimin di Indonesia ini. Dan itu dari hal-hal yang kita lihat di tengah orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi jangan sampai seorang itu malah di usia mudanya bagus jalannya, dia belajar lurus. Ya, ketika di usia tuanya sudah bertambah umurnya lebih santai, dan itu terlihat ya pada sebagian penuntut ilmu. Ya, masya Allah, ketika awal kali belajar, awal kali dia kenal sunnah, itu semangatnya belajar luar biasa. Di mana ada majelis taklim dia datang. Iya. Kitab-kitab dia selesaikan. Iya. Dia duduk paling depan, di depan guru selalu hadir. Tapi begitu sudah menikah, ya, mulai alfa di berbagai majelis. Kadang hadir, duduknya paling belakang. Bahkan menjadi ahli masbuk. Jadi kalau mau lihat di mana dia berada, lihat aja selepas sholat. Dia pasti sedang menyempurnakan sholatnya. Sedang masbuk. Nah, ini penurunan namanya. Penurunan. Dan harusnya seorang itu selalu memeriksa jiwanya, dirinya. Ya. Semakin dia melangkah, umurnya semakin bertambah, harusnya dia semakin baik. Kayaknya disebut dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau malah ketika usianya semakin tua, Umar bin Khattab itu puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Iya. Syekh bin Baz rahimahullah itu menghikayatkan dari dirinya. Syekh bin Baz ini kan buta beliau. Bukan buta dari lahir, buta di usia muda. Syekh bin Baz ini itu kalau sholat berjamaah tidak pernah luput takbiratul ihram. Iya. Maka pernah ditanyakan kepada beliau tentang hal tersebut. Kata beliau, dulu saya waktu muda, saya pernah terlambat hadir sholat berjamaah. Maka guru saya menegur saya. Kata Syekh bin Baz. Maka semenjak itu saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah terlambat lagi untuk sholat berjamaah. Saya selalu mendapati takbiratul ihram di belakang imam. Maka muridnya bertanya lagi, itu semenjak kapan wahai Syekh? Semenjak kapan? Kata beliau, itu semenjak 70 tahun yang lalu. Semenjak 70 tahun yang lalu. Iya.
Maka ini sebagian dari sirah ya orang-orang yang saleh meninggalkan dan menjadi panutan di tengah umat. Ya, memberi contoh-contoh baik yang patut untuk kita teladani. Maka kadang kita harus memperhatikan ketika seorang itu semakin bertambah umur, sudah kelihatan rambut putih di kepalanya, di jenggotnya, maka harusnya dia bertambah ya semangat untuk memperbaiki dirinya, karena husnul khatimah itu berada di akhir. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada apa yang menutupnya. Kemudian kata beliau, wa ana lam ahud bahral khataya kama qad khudtahu hatta gharibta. Adapun saya, kata Abu Bakar ini, saya belum pernah ya menyelam di lautan dosa sebagaimana kamu dahulu pernah menyelaminya sampai engkau hampir tenggelam di dalam lautan dosa itu. Ya, jadi di sini beliau terima dari nasihat ini. Mungkin seorang itu punya masa lalu seperti itu. Ya. Nah itu adalah masa lalunya itu menyebabkan dia tidak senang ada orang-orang yang jatuh seperti dirinya terjatuh dahulu. Maka dia memberi nasihat. Bagus di dalam hal itu. Tapi karena dia punya masa lalu yang seperti itu, harusnya nasihat itu yang dia nasihati kepada orang juga selalu dia perhatikan. Sebab orang yang sudah punya masa lalu, kalau dia tidak selalu memperhatikan dirinya, mungkin saja dia kembali lagi mengulangi masa lalunya. Ya. Adat Halimatun ila adatihal qadimah. Jangan sampai si Halimah kembali mengulangi kebiasaannya yang dahulu. Itu pembahasannya bagi orang-orang yang gemar mengulangi kebiasaannya. Kemudian kata beliau, walam ashrat Humayya umma dafrin wa anta syaribtaha hatta sakirta. Dan saya belum meminum ya tegukan yang memabukkan dari pusat segala kebusukan. Maksudnya dunia. Saya belum meminum tegukan kemabukan dari fitnah dunia maksudnya. Ya, jadi Dafrin itu artinya segala hal yang bau yang tidak enak. Nah, itu dijadikan penamaan untuk dunia. Makanya kalau disebut dunia itu adalah Ummu Dafrin. Ya. Pusat segala kejelekan, sumber segala keburukan. Dan Dafrin itu pada asal katanya itu kadang musibah yang menimpa. Jadi karena banyaknya musibah dunia ini penuh dengan musibah, makanya disebut Ummu Dafrin. Ya saya belum pernah meminum mabuk dengan Ummu Dafrin ini. Adapun kamu sudah pernah meneguknya sampai engkau pernah mabuk. Ya. Jadi kadang ada orang punya masa lalu seperti itu. Dia dahulu pernah mabuk oleh dunia, terfitnah oleh dunia. Kemudian dia nasihati orang agar supaya jangan sampai terfitnah oleh dunia. Nah itu posisi benar ya. Ya. Itu rahmat kepada orang. Jangan sampai ada orang yang terjatuh sebagaimana dia dulu terjatuh. Tapi karena dia sudah ada histori seperti itu, harusnya dia juga berhati-hati. Kalau dinasihati seorang jangan sampai mabuk terhadap dunia, dia yang sudah pernah mabuk terhadap dunia harusnya lebih memegang nasihat itu. Lebih memegang nasihat tersebut. Nah ini dari kalimat-kalimat hikmah ya yang dibahasakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini dari sudut lain mengingatkan akan bahaya dunia. Mengingatkan akan bahaya dunia. Baik. Kata beliau walam anshab bi asrin fihi naf'un wa anta nasya'ta fihi wa man tafa'ta. Kata beliau dan saya belum pernah walam ansya dan saya belum pernah tumbuh bi asrin fihi naf'in di suatu masa yang banyak manfaatnya. Ya, saya ini kalau kamu salahkan saya begini, ya memang wajar saya hidupnya di mana. Saya hidup di masa banyak ulama sudah meninggal. Saya tidak ketemu dengan orang-orang yang berilmu. Ya, masa ilmu itu tidak begitu tampak. Ya, sedangkan kamu wa anta nasya'ta fihi wa man tafa'ta. Kamu dahulu itu kamu hidup di tengah
masa ilmu, tapi kamu tidak mengambil manfaat dari ilmumu. Ya, tidak mengambil manfaat dari ilmumu. Ini sekali lagi dari bab habdun nafs ya. Ya kalau tidak bermanfaat, nggak mungkin penulis bisa menulis dari nasihat-nasihat yang indah ini. Tapi seorang penuntut ilmu selalu dia kondisikan dirinya. Apabila dia memberi nasihat, dia terhadap dirinya lebih hebat lagi di dalam muhasabah. Ya. Karena itu kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang itu tidak menjadi faqih, ahli fikih dengan sebenar-benarnya sampai dia benci kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Dia benci hal itu karena Allah. Kemudian setelah itu dia kembali lagi melihat kepada dirinya, maka dia lebih benci lagi terhadap dirinya. Itu baru orang yang faqih. Orang yang punya pemahaman agama bagus fikihnya. Jadi fikih itu jangan selalu melihat ke orang saja. Tapi orang yang betul-betul faqih itu, dia melihat kekurangan pada orang lain, dia memperbaikinya, dan dia lebih benci lagi kekurangan itu pada dirinya, selalu ingin dia perbaiki. Itu ahli fikih yang sebenarnya. Ya, dan ini menunjukkan kedalaman ilmu penulis sebenarnya. Cuman beliau namanya mimbab hab min nafs, jiwa itu harus selalu ditekan, dihinakan supaya dia terhardik, tahu kadarnya dan tahu akan kekurangannya. Baik. Kemudian kata beliau, walam ahlul biwadin fihi dhulmun wa anta halalta fihi wa anta hakta. Ya, saya tidak pernah tinggal di sebuah lembah yang ada kezaliman di dalamnya. Adapun kamu pernah tinggal di dalamnya. Ya, dan kamu pernah melanggar. Nah, ini terkait dengan masalah kezaliman. Saya sekarang masih kecil, saya belum pernah mengalami kejadian itu. Adapun kamu sudah pernah mengalaminya. Jadi kalau kamu nasihati saya supaya jangan berbuat kezaliman, maka itu nasihat terhadap dirimu. Hendaknya engkau lebih perhatikan. Ya, hendaknya engkau lebih perhatikan. Kemudian kata beliau, laqad sahabta a'laman kibaran, walam araka tadaita biman sahibta. Engkau telah berjumpa dengan tokoh-tokoh besar. Ya, maksudnya ini beliau membahasakan dengan lisan Abu Bakar. Ya, sebenarnya bahasa beliau sendiri dia tujukan untuk dirinya. Ya, kamu sudah berjumpa dengan ulama besar, panutan-panutan besar. Tapi saya tidak melihat diri kamu mencontohi ulama-ulama yang pernah kamu jumpai. Ya, karena orang yang belajar itu mengambil ilmu dari guru, apalagi guru-gurunya adalah panutan-panutan besar di tengah manusia, orang-orang yang mengukir sejarah, ya sedikit banyak dia terpengaruh dengan orang yang dia bergaul dengannya, hidup dengannya. Ya, tapi beliau ini bahasakan pada dirinya, saya melihat kamu tidak mengambil contoh dari orang yang kamu berjumpa dengannya. Ya, dan ini juga pendidikan untuk jiwa. Jadi mungkin kalau kita hisap diri kita berjumpa dengan para ulama, mungkin banyak dari akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh para ulama itu, kita tidak melakukannya. Banyak kekurangan di dalamnya. Dan itu jiwa-jiwa memang harus selalu diperiksa. Baik. Kemudian kata beliau, wanadakal kitabu falam tujibhu wa nabbahakal mashibu paman tabahta wa nabbahakal mushibu paman tabahta. Al-Quran telah memanggilmu, tapi kamu tidak menjawabnya. Ya, uban telah mengingatkanmu, tapi kamu tidak juga tersadar. Nah, sekarang beliau ingatkan bahwa Alkitab, Al-Quran itu memanggil. Ya, Al-Quran itu memanggil. Karena setiap orang itu, kalau dia seorang Muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu, maka dia selalu berada di sekitar Al-Quran. Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Iya, Al-Quran itu telah memanggilmu. Dan itu panggilan-panggilan Al-Quran itu membawa kepada kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum.
wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya kalau kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Ya. Karena ini kehidupan. Itulah Al-Quran mengajak kamu, tapi subhanallah kamu tidak menjawabnya. Ya, uban sudah mengingatkanmu, sudah banyak putih, harusnya mengambil peringatan. Kamu juga tidak sadar. Kamu tidak sadar dengan hal tersebut. Iya. Tidak menyadarinya. Wa yakbahu bil fata fi'lut tasabi wa akbahu minhu syekhun qad tafatta. Ini dari kalimat-kalimat luar biasa ya, dari hikmah. Ya. Yang dipetik dari penulis dan itu berjalan di lisan-lisan para ulama. Anak muda itu buruk kalau dia berbuat seperti perbuatan anak-anak kecil. Perbuatan anak kecil. Ya kita saja dulu itu sering dimarahi oleh ibu kita ya. Kalau mengganggu adik-adik, bilang ini sudah besar masih kayak anak kecil gitu. Ya. Itu adalah hal yang qabih, hal yang tidak bagus. Dan itu semua orang tahu. Tapi yang lebih buruk lagi adalah orang tua, dia berlagak seperti anak muda. Ya, berbuatnya seperti anak-anak muda. Perbuatannya tidak terkontrol. Perbuatannya kayak belum ada pengalaman hidup. Ya. Baik, ini beliau menegur untuk dirinya sendiri, mengingatkannya. Ya, mengingatkannya. Jadi, subhanallah, ini dari hal-hal yang kadang harusnya dipelajari orang yang sudah tua, itu sudah bertambah umur, itu harusnya sudah banyak pengalaman hidupnya. Umur itu setiap kali berkurang, harusnya dia semakin bertambah kesadaran. Ini batasan umurnya sudah dekat. Dia kalau sudah sampai ke kepala 40, misalnya, Nabi SAW sebut itu bahwa umur kebanyakan dari umatnya itu 63 tahun. Kebanyakan dari umatnya. Kalau ada yang lebih itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya maka dia hitung-hitung mungkin sekitar 23 tahun lagi. Nah, itu pun kalau dia berharap seperti itu. Tapi nggak ada yang tahu umur itu kapan datangnya. Ya, karena itu orang yang sudah berumur, dia perbuatannya, gayanya seperti anak-anak muda yang belum ada pengalaman, belum sadar. Nah, ini adalah hal yang kadang subhanallah adalah hal yang dicela. Lebih tercela lagi seperti anak muda yang dia berlaku seperti anak-anak kecil. Berlaku seperti anak-anak kecil. Kemudian kata beliau, wa nafsaka dhumma la tadmum siwaha li'aibin fahya ajdaru man damamta. Ya. Terhadap dirimu itulah yang kamu cela. Jangan kamu cela selain daripada dirimu. Ya. Nah, seorang itu kadang punya kegemaran subhanallah, dia mencela dirinya, mencela orang lain. Sibuk mencela orang lain. Kalau mencari aib orang itu gampang dia ketemukan. Iya, gampang dia ketemukan. Tapi aib dirinya sendiri yang lebih jelas, lebih terang, tidak bisa dia lihat. Ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadits bahwa kadang seorang itu melihat melihat titik cacat di mata seorang saudaranya, dilihat di matanya itu ini ada aib di mata kamu, ada titik kecil di situ. Tapi dia sendiri di matanya ya ada bolongan agak besar kayak jari, dia tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya. Akhirnya dibahasakan oleh orang Indonesia, ya semut di seberang lautan itu tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini terhadap orang yang pandai ya melihat aib orang, tapi aib pada dirinya dia tidak mampu untuk melihatnya. Ya. Seperti anak-anak muda yang kemarin ini yang tidak ada adab, tidak ada akhlak. Nah, ini karena belajar saja.
tidak pernah belajar adab. Makanya bahasa-bahasa yang keluar itu caci maki, celaan, lisannya tajam. Ya. Berucap buruk terhadap presiden. Bahasanya kita kritik. Kamu ini baru belajar, belum ada pengalaman hidup. Masuk ke dalam urusan negara, akalmu masih pendek. Sudah masih pendek, sumbu pendek lagi, gampang meledak. Tidak bisa memikirkan sesuatu, akibat dari sesuatu itu panjangnya kemana, arahnya kemana. Dan itu perlu pengalaman hidup, perlu ilmu. Belum lagi orang-orang ini hanya pandai bicara saja teori. Tidak pernah melakukan, tidak ada jasanya. Tapi Masya Allah, pandai saja mengkritik. Iya. Kalau dia ingin memperbaiki, masuk di dalam memperbaiki sebuah negeri, dia itu ketika mengkritik, dia datang dengan sebuah konsep yang bagus, dia peruntukkan untuk negeri ini, dia sampaikan dengan cara yang terhormat, cara yang bagus, bukan dengan mencela, caci maki. Akhirnya disambut oleh orang-orang yang memang berpenyakit sama. Ya, dan ini dari musibah ya di masa sekarang. Dan kita kalau melihat yang seperti itu, kita memperbanyak berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu dari musibah-musibah yang menimpa secara umum di tengah umat Islam ini. Ya, nasallallahu alaihi. Baik. Maka seorang itu kadang kalau dia ingin mencela, cela dulu dari diri sendiri. Banyak introspeksi diri. Ya, mungkin aib itu lebih pantas kamu cela pada dirimu. Ya. Lebih pantas untuk kamu cela pada dirimu. Banyak hal yang kadang kita mencela pada orang lain, tapi ternyata masalahnya di kita sendiri. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahju daz zamana bighairi haqqin walau nataqaz zamanu lana hajana. Kata Imam Syafi'i, kita selalu mencela masa kita. Padahal aib itu, celaan itu pada kita. Ya. Bahkan di masa kita ini tidak ada aib kecuali kita sendiri, kata Imam Syafi'i. Dan kita selalu berucap, mengkritik tajam kepada masa kita tanpa kebenaran. Andai kata masa itu bisa berbicara, maka masa itu akan mengkritik kita dengan lebih tajam lagi. Akan lebih tajam lagi di dalam mengkritiknya. Ya. Dan subhanallah, ucapan Imam Syafi'i ini kadang cocok ya untuk kondisi banyak dari manusia di masa sekarang ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa anta ahaqqu bitafnidi minni walau kuntal labiba lama nataqta. Ya. Kata beliau rahimahullah, dan kamu ini ya lebih pantas untuk dinasihati dengan tegas, lebih pantas untuk ditegur. Ya, lebih pantas untuk dicela, dihitung aibnya, kamu berbuat begini dan begitu. Nah, kamu ini lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada saya. Ya, dan andai kata kamu itu labib, orang yang bagus, detail di dalam menilai, cerdas, maka kamu tidak akan berbicara. Kamu tidak akan berbicara. Jadi sekali lagi nih, ucapan penulis ini, itu arahannya, beliau sengaja mengkonteksnya seperti itu dengan bahasa Abu Bakar kepada dirinya. Ini memang dari kebiasaan para salaf. Ya, kebiasaan mereka untuk selalu mendidik dan menekan jiwanya. Agar supaya jiwa itu selalu di atas arah perbaikan. Jangan merasa bangga dengan dirinya. Selalu menghitung dosa-dosa dan kesalahannya. Selalu menghitung dosa-dosa dan kesalahannya. Iya. Dan para ulama yang banyak berucap seperti itu biasanya orang-orang yang di dalam kehidupannya terlihat akan kesolihannya, rasa takutnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, walau bakatid dima aynaka khaufan lidambika lam aqul laka qad aminta. Andai kata kedua matamu itu
menangis darah karena takut terhadap dosa-dosamu, saya tidak akan berkata kamu sudah aman dari dosa. Iya. Ya betul, seorang itu perlu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan dosa-dosanya. Dan kadang karena takutnya seorang itu kepada dosa-dosanya, maka dia kadang menangis dengan kepedihan. Dan ini bahasa menangis darah, itu jangan dibilang kinaya ya. Boleh saja bermakna kinaya, tapi itu kenyataan pernah terjadi pada sebagian orang-orang yang bertobat. Saking dahsyatnya dari tobatnya dan penyesalannya. Iya. Jadi yang dikata engkau menangis darah, takut terhadap dosa-dosamu, saya tidak berkata kepada kalian bahwa kamu sudah aman. Ya. Sebab orang yang punya rasa takut, dia bertobat, seorang mukmin itu masih saja ada kekhawatiran atas dirinya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka sudah memberikan apa yang mereka beri, berbuat kebaikan, tapi hati-hati mereka ada rasa takut. Jangankan kita, para nabi dan para rasul juga seperti itu. Perhatikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah membangun Ka'bah, menjalankan perintah. Bersamaan dengan itu masih memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Jadi jangan merasa aman. Tapi ini bukan artinya seorang itu menutup pintu harapan atas dirinya. Tapi jiwa itu kadang perlu dia latih untuk seimbang. Jangan dia karena sudah merasa takut, sudah berdoa dengan menangis, dia merasa aman, oh dosanya sudah diampuni. Enggak, dia berharap dosanya diampuni. Dia berharap dosanya diampuni, tapi rasa takutnya tetap ada. Jadi kalau dua hal ini, ada harapan dan rasa takut, maka itu seimbang di dalam kehidupannya. Itu akan menjadi seimbang di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa man laka bil amani wa anta abdun umirta fama tamarta wala ata'ta. Bagaimana kamu bisa merasa aman padahal kamu adalah seorang hamba? Ini bahasa mendalam ya. Ya, seorang itu kadang dia berjalan seakan-akan tidak ada masalah. Oh, aman-aman saja. Seakan-akan kalau kematian datang menjemputnya, dia sudah pasti menjadi penduduk sorga, diampuni dosa-dosanya. Dari mana dia merasa aman dalam hal itu? Iya, padahal engkau hanyalah seorang hamba. Dan seorang hamba itu, dia itu selalu ada rasa takutnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di kondisi yang Allah cintai terhadap dirinya. Ya, jadi kalau rasa takut itu kita merasa aman, tidak ada yang merasa aman setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman. Jauhkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ya, sungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak dari manusia. Kata sebagian as-salaf setelah membaca ayat ini, siapa lagi yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim saja takut akan dirinya. Nabi Muhammad mengkhawatirkan atas para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku takutkan atas kalian syirik kecil, yaitu riya. Ini terhadap generasi terbaik di umat ini. Nabi mengkhawatirkan. Tapi yang aneh bin ajaib, subhanallah, kita yang datang belakangan, itu merasa aman-aman saja. Merasa tenang-tenang saja. Saking amannya, belajarnya juga tidak dia perhatikan. Ya, seakan-akan dia sudah merasa aman. Nanti kalau sakaratul maut, dia bisa bersyahadat lancar, berucap la ilaha illallah. Ya, seakan-akan dia sudah merasa aman, disambut gegap gembita oleh Munkar dan Nakir. Dia akan dilapangkan kuburnya. Seakan-akan dia sudah merasa aman, dipayungi ketika dibangkitkan di hari kiamat.
penuh dengan keselamatan, langsung masuk ke surga. Siapa yang merasa aman dengan hal tersebut? Padahal kita ini banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan. Iya. Maka harusnya seorang itu selalu melihat pada perintah Allah bagaimana dia menjalankan perintah, pada larangan Allah bagaimana dia meninggalkan larangan. Bekal-bekal ilmu yang wajib itu, yang fardu ain, apakah dia sudah pelajari? Kalau belum dia pelajari, belajar dengan cepat. Diselesaikan dari fardu ain pada ilmu yang wajib dia pelajari. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, itu keutamaan dan derajat di dalam mempelajarinya. Dia beramal dengan ilmu tersebut, mendakwakannya, ya, menjadi sebab keberkahan di tengah manusia. Itu dari makna-makna yang hendaknya dia perhatikan. Baik. Wa man laka bil amani wa anta abdun. Bagaimana engkau bisa merasa aman padahal kamu hanya seorang hamba? Umirta fa tamarta wala ata'ta. Kamu telah diperintah tapi tidak kamu jalankan perintah itu. Tidak pula kamu taat. Faqulta minad dunubi wa lasta takhsha li jahlika an takhiffa idza wuzinta. Ya, kamu sudah menjadi berat karena dosa-dosamu. Nah, ini dosa ini subhanallah ya, dari pengaruh buruk dosa itu. Dosa itu menjadikan seorang itu berat beraktivitas, berat beribadah. Iya. Karena itu datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang yang berkata, wahai Al-Hasan, kenapa saya berat melakukan sholat malam? Kata Al-Hasan Al-Basri, kamu telah dibelenggu oleh dosa-dosamu. Jadi tiap kali kamu berdiri itu kamu dirantai oleh dosa sehingga kamu sulit untuk berdiri. Iya. Maka dosa-dosa itu punya pengaruh berat. Punya pengaruh berat. Jangankan kita, terhadap Nabi Allah sifatkan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu dan kami gugurkan kesalahan-kesalahanmu, al-wizr. Yang kesalahan-kesalahan ini bisa membahayakan punggungmu, memberatkan punggungmu. Ya, padahal itu jenis dari kesalahan yang disebut di dalam ayat terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang wajar, lumrah, biasa terjadi tengah manusia. Ya, kesalahan-kesalahan manusiawi. Tapi bersamaan dengan itu dibahasakan yang bisa membahayakan punggungmu. Bagaimana pula dengan kita ini? Jatuh di dalam dosa-dosa yang mungkin sebagian dosa itu, subhanallah, luar biasa besarnya. Iya. Harusnya seorang itu lebih banyak lagi untuk membenahi dirinya. Faqulta minad dunubi walasta takhsha. Kamu sudah berat, terhimpit oleh dosa. Sedangkan kamu tidak juga takut. Lijahlika, karena kejahilan kamu. Kamu tidak takut antakhiffa idza wuzinta. Kamu tidak takut ringan ketika ditimbang. Ya, pada hari kiamat itu ada timbangan, semua setiap orang ditimbang. Keadilan ditegakkan. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Yang ditimbang itu kadang amalan salihnya, kadang catatan amalannya, kadang orangnya sendiri yang ditimbang. Iya. Ada orang yang ditimbang pada hari kiamat. Sebut dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, yu'tabir rajulis samin yaumal qiyamah fala yuzanu indallahi janaha ba'udah. Didatangkan seorang yang gemuk pada hari kiamat. Dan timbangannya itu tidak senilai dengan sayap nyamuk, sayap lalat. Subhanallah. Tapi ada sebagian dari umat ini timbangannya berat. Seperti misalnya Nabi sebutkan tentang betis Ibnu Mas'ud. Padahal beliau cacat, betisnya itu tipis disebutkan. Ya. Maka Nabi berkata, tahukah kamu bahwa betis itu lebih berat di sisi Allah dari gunung Uhud? Dari gunung Uhud. Maka ada orang-orang yang itu berat timbangannya. Tapi subhanallah, seorang yang bergelimang dengan dosa, terbelenggu oleh dosanya, tidak dia sadar akan hal itu. Karena kejahilannya, dia tidak pernah merasa sadar dan selalu dia merasa aman.